Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Yang kedua, jenis-jenis dan saluran mobilitas sosial. A. Jenis-jenis mobilitas sosial. 1. Mobilitas sosial berdasarkan tipe. Berdasarkan tipenya, mobilitas sosial dibedakan menjadi 4 macam sebagai berikut. A. Mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Misalnya, berganti kewarganegaraan dari warga negara Malaysia menjadi warga negara Republik Indonesia. B. Mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Jadi, pergerakannya vertikal, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Mobilitas ini ada 2 macam, yaitu 1. Mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing mobility atau upward mobility. Menurut Michael S. Basin, pada tahun 1988, mobilitas sosial naik mempunyai 2 bentuk utama. A. Masuknya individu-individu yang mulanya memiliki kedudukan lebih rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi. Misalnya, seorang kepala dusun diangkat menjadi kepala desa atau lurah. B. Pembentukan suatu kelompok baru yang kemudian ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu-individu pembentuk kelompok tersebut. Misalnya, pengangkatan ketua suatu organisasi dari beberapa tim formatur yang sebelumnya telah dipilih anggotanya. 2. Mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking mobility atau downward mobility. Mobilitas sosial vertikal turun adalah perpindahan seseorang ke kelas sosial yang lebih rendah dari sebelumnya. Dilihat dari bentuknya, mobilitas sosial turun ini juga terdiri atas 2 bentuk utama, yaitu A. Turunnya kedudukan individu ke kedudukan yang lebih rendah dari sebelumnya. Contoh, direktur suatu perusahaan turun statusnya sebagai operator mesin. B. Turunnya derajat suatu individu yang dapat berupa disintegrasi kelompok dalam suatu kesatuan. Misalnya, saat suatu perusahaan keluarga bangkrut karena perpecahan di antara pengelolanya, maka kelas sosial keluarga pemilik sebagai kelompok sosial akan turun ke kelas sosial yang lebih rendah dan bukan termasuk lagi kelas atas. C. Mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial lateral disebut juga mobilitas sosial geografis. Mobilitas sosial lateral mengacu pada mobilitas perpindahan orang-orang, baik secara individu maupun kelompok, dari unit-unit wilayah atau ruang satu ke unit wilayah lain yang secara langsung mengubah status sosial seseorang. Kadang-kadang secara umum mobilitas lateral
ini disebut pula mobilitas horizontal karena perpindahan atau mobilitas dilakukan secara horizontal. Adapun mobilitas sosial lateral itu dibedakan menjadi dua. Satu, mobilitas permanen, yaitu mobilitas yang bermaksud melakukan perpindahan permanen atau menetap. Dua, mobilitas tidak permanen, yaitu segala bentuk mobilitas individu atau kelompok yang bersifat sementara, jangka pendek, dan tidak bermaksud pindah secara permanen. D. Mobilitas struktural. Menurut Basis, mobilitas struktural adalah mobilitas yang disebabkan oleh inovasi teknologi, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, peperangan, dan kejadian-kejadian lain yang mengubah struktur dan jenis kelompok-kelompok dalam masyarakat. 2. Mobilitas berdasarkan ruang lingkupnya. Mobilitas sosial menurut ruang lingkupnya terdiri atas dua jenis. A. Mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi adalah mobilitas sosial yang dialami seseorang selama masa hidupnya atau dalam satu generasi. Atau dengan kata lain, mobilitas intragenerasi adalah perubahan status sosial seseorang sepanjang usianya, mulai dari lahir hingga meninggal. Misalnya, seorang karyawan di PHK dari perusahaannya karena terjadi krisis ekonomi, sehingga ia kembali menjadi pengangguran. B. Mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi adalah mobilitas sosial yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Mobilitas seperti ini terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak, anak dengan cucu, dan seterusnya. B. Saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial vertikal antara lain angkatan bersenjata, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian. 3. Cara melakukan mobilitas sosial. Cara-cara mobilitas di bawah ini akan mempercepat terjadinya perubahan kedudukan sosial. A. Peningkatan penghasilan. B. Perkawinan. C. Perubahan tempat tinggal. D. Perubahan tingkah laku. E. Perubahan nama. 4. Dampak mobilitas sosial. Menurut Horton dan Han, ada beberapa konsekuensi negatif dari adanya mobilitas sosial vertikal. A. Kecemasan akan terjadi penurunan status bila terjadi mobilitas menurun. B. Ketegangan dalam mempelajari peran baru dari status jabatan yang meningkat. C. Keretakan hubungan antar anggota kelompok primer yang semula karena seseorang berpindah status yang lebih tinggi atau ke status yang lebih rendah. Mobilitas sosial membawa dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. A. Dampak positif. Terjadinya struktur sosial yang adil. Struktur sosial menjadi luas bagi mereka yang tidak menutup pintu untuk terjadinya mobilitas sosial vertikal. Terbentuknya masyarakat yang modern dan terwujudnya masyarakat yang ahli. B. Dampak negatif. 1. Adanya rasa ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan
terutama bagi mereka yang turun serta gagal dalam meraih kedudukan yang lebih tinggi. 2. Adanya gejala mencari jalan pintas dan penyelewengan demi meningkatkan status akibat dari persaingan yang keras dan ketat dalam masyarakat. 3. Munculnya gejala depresi dan frustasi dalam sebuah masyarakat karena kurangnya kecakapan seseorang dalam menghadapi persaingan yang sengit dan ketat dalam kehidupan yang sewaktu-waktu dan kemungkinan untuk gagal dan turun kedudukan. 4. Munculnya gejala alienasi atau perasaan terasing dalam individu akibat dari hilangnya ikatan sosial yang sudah lama terjadi sebagai konsekuensi atas pilihan individu untuk menjalani kehidupan yang sangat kontras dengan keadaan sebelumnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.